Ini Newsroom pemirsa, siang ini kami akan membahas staf khusus Presiden didominasi milenial. Oke, saya ke Mas Gracia terlebih dahulu. Mas Gracia, bagaimana awalnya Anda diminta untuk menjadi salah satu staf khusus Presiden? Oke, dan mungkin, selamat. terima kasih banyak ya. Mungkin panggil Billy saja. Oke. Ya, jadi sebenarnya saya sudah berdiskusi dengan pemerintah, dengan Pak Pratik, dengan beberapa orang, dengan Pak Jokowi juga. Itu diskusi sudah panjang. Saya tidak hitung berapa kali sudah ketemu dalam hal. Tapi dari beberapa bulan. Dari beberapa bulan yang lalu, dari bulan Mei, Juni itu sudah sering bertemu. Saya sendiri tidak sadar kalau itu sebenarnya adalah proses screening. Jadi mereka minta masukan tentang permasalahan Indonesia, apa yang bisa dilakukan untuk mendevelop Indonesia dan seterusnya. Begitu. Lalu kemudian 2 minggu lalu kami dipanggil ke istana, kemudian di sana saya bertemu dengan yang lain. Kami sebenarnya sudah saling kenal. Saling kenalnya itu karena di panggung, jadi narasumber atau di beberapa event, cuman sekedar ketemu di panggung gitu. Jadi saling sapa segala macam, terus kita duduk, lalu dikasih tahu di situ, dibilang kalian ditawarkan untuk menjadi staf khusus gitu. Dan walaupun tidak janjian, tapi kami kompak menjawab saat itu pikir-pikir dulu. Jadi kami sampai 1 minggu masing-masing. Oh, jadi jawabannya nggak langsung yes ya? Tidak, kita masing-masing lucunya kompak. Kita langsung menjawabnya tuh pikir-pikir dulu. Jadi akhirnya kita butuh 1 minggu untuk berpikir, masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri. Kalau saya sendiri, saya punya tanggung jawab yang sudah cukup banyak dan besar di aktivitas yang saya lakukan dalam hal social enterprise, usaha saya sendiri maupun social movement yang saya kerjakan. Jadi apa sih cost and benefitnya, atau apa sih konsekuensinya ketika saya mengambil tanggung jawab yang lebih, dan itu yang membuat saya berpikir. Dan setelah saya tanya mentor, khususnya orang tua saya, mentor saya, ya akhirnya saya menjawab iya. Oke, jadi apa motivasi yang membuat Anda menerima tawaran ini? Saya dinasihati oleh orang tua saya dengan menggunakan ini ya, ayat-ayat dari Alkitab. Dikatakan bahwa apabila kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, kita akan diberikan tanggung jawab untuk perkara yang besar. Jadi mungkin saya sudah mengerjakan pelayanan di Papua dan di Indonesia Timur khususnya selama 9 tahun kebelakang, dan dampaknya sudah terlihat dan di recognize oleh berbagai stakeholders. Mungkin ini adalah waktunya saya untuk mentouch hidup 260 juta orang Indonesia yang lain. Jadi saya ambil tanggung jawab itu. Oke, Mas Billy, sekarang saya mau nanya, ini kan 7 orang staf khusus Presiden didominasi milenial. Bagaimana pendapat Anda kepada kritik yang membilang kenapa Bapak Presiden memilih kaum muda, kenapa tidak mencari ahli-ahli profesional kalau cuma untuk memberi opini kepada Presiden? Jadi sebenarnya statement itu sudah sering sekali keluar di sosial media, tapi orang-orang tidak memahami, seakan-akan menegasikan karena muda berarti tidak profesional. Yang harus difahami adalah kami bertujuh itu sudah memiliki karya yang panjang. Saya sendiri sudah bekerja 9 tahun dalam social entrepreneurship, fokus di Papua. Kita bicara Belva dengan ruang gurunya dan segala recognition yang dia baru dapat, Entrepreneur of the Year, tadi malam baru dapat People of the Year Award. Kita bicara tentang Putri Tanjung yang sejak 15 tahun sudah bikin kreatif designpreneurs. Jadi tidak berarti muda lalu kami tidak profesional dan tidak berkarya. Begitu kami sudah bekerja membangun bangsa ini juga sudah cukup panjang. Oke, baik. Pak Melki, apakah setuju dengan kata Mas Billy? Iya, jadi harus kita lihat begini. Jadi Bung Billy dan teman-teman yang 7 orang itu kan produk dari, kalau kita pahami itu gagasan Pak Jokowi sebenarnya. Jadi Pak Jokowi ini kan dari awal semenjak jadi wali kota, kemudian jadi gubernur dan jadi presiden, kan beliau konsisten bahwa kepemimpinan itu bisa muncul dari siapa saja. Dan beliau buka kesempatan bagi siapa saja sejauh memang dia punya latar belakang, punya karya yang juga pantas untuk diletakkan pada wilayah publik ya. Di DKI kan juga kita lihat juga sama tuh, banyak anak muda juga yang membantu zaman waktu beliau jadi gubernur bersama Pak Ahok. Nah, memang kalau kita lihat di periode pertama Pak Jokowi itu peran anak muda itu belum terlalu dominan. Tapi memang mereka sudah mulai hadir untuk membantu Pak Jokowi dalam mungkin implementasi lapangannya, banyak yang anak muda loh sebenarnya. Kalau kita lihat namanya relawan-relawan Jokowi itu yang banyak banget modelnya itu kan anak muda dominasinya. Dan mereka kemudian tersebar mantu di banyak komisaris BUMN dan banyak lagi tempat yang kemudian Pak Jokowi distribusikan mereka gitu. Nah, hari ini panggung anak muda ini naik lebih tinggi lagi. Sebagian ada di wakil menteri ataupun di jajaran kabinet, sebagian lagi ada di staf khusus yang salah satunya ada Bung Billy ini. Dan saya kira ini bagus karena
Pak Jokowi sebenarnya menjawab kebutuhan kalau kita bicara segmen pemilih hari ini kan banyak pemilih milenial, pemilih anak muda. Yang Pak Jokowi lakukan dengan memanggungkan anak-anak muda yang punya prestasi ini di staf khusus atau ada juga yang misalnya di kabinet seperti Bung Jerry Sambuaga misalnya, itu adalah bagian dari memberitahu pada publik bahwa lihat loh, anak-anak muda ini sudah tumbuh dan mereka akan memberi warna bagi masa depan politik Indonesia ke depan. Sehingga ya inilah yang namanya regenerasi politik lagi bergerak hari ini. Jadi kehadiran anak-anak muda di kabinet, di staf khusus dan di banyak tempat lagi yang ini kan Pak Erick Thohir lagi menata juga di BUMN, mudah-mudahan mempercepat regenerasi politik yang hari ini menjadi kebutuhan dasar kita di semua tempat, baik di pusat maupun di daerah. Jadi itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya. Dan saya kira harus kita maknai dengan cara begitu, karena kalau melihat cuma staf khusus ini saya kira terlalu parsial. Iya. Tapi Pak Jokowi saya kira konsisten, mulai periode pertama dan kedua ini makin terbuka. Bicara SDM itu adalah kita menaruh orang-orang terbaik yang bisa menjadi warna dari politik kita ke depan gitu. Dan warna itu ada di kelompok muda. Iya. Dan anak-anak muda hari ini yang diletakkan pada tempat staf khusus, kabinet, dan juga kita akan nanti menyaksikan di BUMN saya lihat ya. Iya. Di BUMN ini juga pasti akan muncul orang-orang terbaik juga, kan Pak Erick Thohir taruh di situ. Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan percepatan ini bisa membuat Indonesia bisa terkoneksi dengan perkembangan dunia yang butuh kecepatan yang selalu Pak Jokowi sampaikan. Baik, Pak Melki, tapi penunjukan staf khusus presiden ini apakah sebelumnya sudah didiskusikan dengan DPR atau tidak? Saya kira kalau wilayah staf khusus itu dan wilayah kabinet itu kan prerogatifnya dari beliau ya, dari presiden. Tapi dari berbagai interaksi kami dengan Pak Jokowi, kami bisa memprediksi bahwa yang Pak Jokowi lakukan ini dalam kerangka seperti beliau mimpikan itu. Jadi kalau bicara tentang hari ini kan dulu kita bicara infrastruktur menjadi titik tekan dari kabinet periode pertama. Nah hari ini kan Pak Jokowi bicara bahwa kita akan mendorong prioritas kita adalah SDM. Iya. Nah bicara SDM, ya berarti Anda harus meletakkan anak-anak muda yang bagus untuk bisa jadi contoh bahwa memang ya inilah masa depan Republik kita ke depan gitu. Hari ini kita misalnya melihat Nadine, seorang menteri pendidikan yang datang dan revolusi gaya pendidikan dia gitu. Ya inilah bagian dari saya kira Pak Jokowi lagi mengajak kita semua harus berpikir melompat dari kebiasaan lama yang seolah-olah berpolitik itu rutinitas, berpolitik sekadar bagi-bagi kekuasaan, tapi Pak Jokowi memberi warna dengan meletakkan anak-anak muda yang saya kira kemampuan mereka tadi sekali lagi bukan mereka sekedar muda saja, tapi bukan sekedar milenial saja, tapi mereka punya jejak-jejak yang bisa kita cek bahwa mereka punya karya yang baik bagi negeri ini. Hari ini mumpung pas Hari Guru juga saya kira pidato Nadiem saya kira dan juga apa yang sudah Nadiem lakukan ini kan membuat kita semua kan berpikir bahwa ya itulah pendidikan sebenarnya gitu. Itulah pendidikan sebenarnya, dan ini muncul dari anak-anak milenial ini, anak-anak muda ini yang saya kira sudah Pak Jokowi kasih mereka kepercayaan. Baik Pak Melki, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.